Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Artificial Intelligence, yaitu membuat video tentang cara kerja algoritma neural network. Namun, sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Reski Tasnin Saparni, NIM 1904030066 dari kelas 5B mata kuliah Artificial Intelligence. Baiklah, saya akan memulai pembahasan pertama, yaitu sejarah neural network. Perkembangan ilmu neural network sudah ada sejak tahun 1943, ketika Warren McCulloch dan Walter Peace memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Hal ini dilanjutkan pada penelitian yang dikerjakan oleh Rosenblatt pada tahun 1950, di mana dia berhasil menemukan sebuah two-layer network yang disebut sebagai perceptron. Perseptron memungkinkan untuk pekerjaan klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penambahan bobot pada setiap koneksi antar network. Keberhasilan perseptron dalam pengklasifikasian pola tertentu ini tidak sepenuhnya sempurna. Masih ditemukan juga beberapa keterbatasan di dalamnya. Perseptron tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan XOR atau Exclusive OR. Penilaian terhadap keterbatasan neural network ini membuat penelitian di bidang ini sempat mati selama kurang lebih 15 tahun. Namun demikian, perseptron berhasil menjadi sebuah dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang neural network. Pengkajian terhadap neural network mulai berkembang lagi selanjutnya di awal tahun 1980-an. Para peneliti banyak menemukan bidang interest baru pada domain ilmu neural network. Penelitian terakhir diantaranya adalah mesin Boltzmann, jaringan Hopfield, model pembelajaran kompetitif, multi-layer network, dan teori model resonansi adaptif. Untuk saat ini, neural network sudah dapat diterapkan pada beberapa task, diantaranya classification, recognition, approximation, prediction, clusterization, memory simulation, dan masih banyak task-task berbeda yang lainnya, di mana jumlahnya semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Pengertian neural network. Menurut Hyken, jaringan saraf tiruan atau artificial neural network adalah sebuah jaringan yang dirancang untuk menyerupai otak manusia yang bertujuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Jaringan ini biasanya diimplementasikan dengan menggunakan komponen elektronik atau disimulasikan pada aplikasi komputer. Neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Fungsi neural network. Yang pertama, mengklasifikasikan pola. Yang kedua, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru dari output. Yang ketiga, menyimpan pola yang akan dipanggil kembali. Yang keempat, memetakan pola-pola yang berjenis. Yang kelima, pengoptimasi permasalahan. Yang keenam, prediksi. Kelebihan dan kelemahan neural network. Kelebihan neural network. Yang pertama, mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian. Yang kedua, mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. Artificial neural network dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar atau self-organizing. Yang ketiga, memiliki fault tolerance. Gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Yang keempat, kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. Kelemahan neural network. Yang pertama, kurang mampu untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi. Yang kedua, kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Yang ketiga, lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Konsep neural network. Yang pertama, proses kerja jaringan saraf pada otak manusia. Ide dasar neural network dimulai dari otak manusia.
di mana otak memuat sekitar 10⁻11 neuron. Neuron ini berfungsi memproses setiap informasi yang masuk. Satu neuron memiliki satu akson dan minimal satu dendrit. Setiap sel saraf terhubung dengan saraf lain. Jumlahnya mencapai sekitar 10⁻4 sinapsis. Masing-masing sel itu saling berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan kemampuan tertentu pada kerja otak manusia. Dari gambar di samping, bisa dilihat ada beberapa bagian dari otak manusia, yaitu yang pertama, dendrit, berfungsi untuk mengirimkan impuls yang diterima ke badan sel saraf. Yang kedua, akson, berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Yang ketiga, sinapsis, berfungsi sebagai unit fungsional di antara dua sel saraf. Proses yang terjadi pada otak manusia adalah sebuah neuron menerima impuls dari neuron lain melalui dendrit dan mengirimkan sinyal yang dihasilkan oleh badan sel melalui akson. Akson dari sel saraf ini bercabang-cabang dan berhubungan dengan dendrit dari sel saraf lain dengan cara mengirimkan impuls melalui sinapsis. Sinapsis adalah unit fungsional antara dua buah sel saraf, misal A dan B, di mana yang satu adalah serabut akson dari neuron A, dan satunya lagi adalah dendrit dari neuron B. Kekuatan sinapsis bisa menurun atau meningkat tergantung seberapa besar tingkat propagasi atau penyiaran sinyal yang diterimanya. Impuls-impuls sinyal atau informasi akan diterima oleh neuron lain jika memenuhi batasan tertentu, yang sering disebut dengan nilai ambang atau threshold. Yang kedua, struktur neural network. Dari struktur neuron pada otak manusia dan proses kerja yang dijelaskan di atas, maka konsep dasar pembangunan neural network buatan atau artificial neural network terbentuk. Ide mendasar dari artificial neural network adalah mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk pemrosesan berbagai sinyal elemen yang diterima, toleransi terhadap kesalahan atau error, dan juga parallel processing. Karakteristik dari artificial neural network dilihat dari pola hubungan antar neuron, metode penentu bobot dari tiap koneksi, dan fungsi aktivasinya. Gambar di atas menjelaskan struktur artificial neural network secara mendasar, yang dalam kenyataannya tidak hanya sederhana seperti itu. Input berfungsi seperti dendrit, output berfungsi seperti akson. Fungsi aktivasi berfungsi sebagai sinapsis. Neural network dibangun dari banyak node atau unit yang dihubungkan oleh link secara langsung. Link dari unit yang satu ke unit yang lainnya digunakan untuk melakukan propagasi aktivasi dari unit pertama ke unit selanjutnya. Setiap link memiliki bobot numerik. Bobot ini menentukan kekuatan sederhana penanda dari sebuah koneksi. Proses pada artificial neural network dimulai dari input yang diterima oleh neuron beserta dengan nilai bobot dari tiap-tiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi perambatan atau summing function yang bisa dilihat seperti pada digambar dengan lambang sigma. Hasil penjumlahan akan diproses oleh fungsi aktivasi setiap neuron. Di sini akan dibandingkan hasil penjumlahan dengan threshold atau nilai ambang tertentu. Jika nilai melebihi threshold, maka aktivasi neuron akan dibatalkan. Sebaliknya, jika masih di bawah nilai threshold, neuron akan diaktifkan. Setelah aktif, neuron akan mengirimkan nilai output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Proses ini akan terus berulang pada input-input selanjutnya. Artificial neural network terdiri dari banyak neuron di dalamnya. Neuron-neuron ini akan dikelompokkan ke dalam beberapa layer. Neuron akan terdapat pada tiap layer dihubungkan dengan neuron pada layer lainnya. Hal ini tentunya tidak berlaku pada layer input dan output, tapi hanya layer yang berada di antaranya. Informasi yang diterima di layer input dilanjutkan ke layer-layer dalam artificial neural network secara satu persatu hingga mencapai layer terakhir atau layer output. Layer yang terletak di antara input dan output disebut sebagai hidden layer. Namun, tidak semua artificial neural network memiliki hidden layer. Ada juga yang hanya terdapat layer input dan output saja. Arsitektur neural network. Secara umum, arsitektur neural network terdiri atas beberapa lapisan, yaitu lapisan masukan atau input layer, lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan lapisan keluaran atau output layer. Masing-masing lapisan mempunyai jumlah node atau neuron yang berbeda-beda.
Arsitektur neural network tersebut dapat diilustrasikan sebagai gambar berikut ini. Yang pertama, lapisan masukan atau input layer. Lapisan masukan merupakan lapisan yang terdiri dari beberapa neuron yang akan menerima sinyal dari luar dan kemudian meneruskan ke neuron-neuron lain dalam jaringan. Lapisan ini diilhami berdasarkan ciri-ciri dan cara kerja sel-sel saraf sensori pada jaringan saraf biologi. Yang kedua, lapisan tersembunyi atau hidden layer. Lapisan tersembunyi merupakan tiruan dari sel-sel saraf konektor pada jaringan saraf biologi. Lapisan tersembunyi berfungsi meningkatkan kemampuan jaringan dalam memecahkan masalah. Konsekuensi dari adanya lapisan ini adalah pelatihan menjadi makin sulit atau lama. Yang ketiga, lapisan keluaran atau output layer. Lapisan keluaran berfungsi menyalurkan sinyal-sinyal keluaran hasil pemrosesan jaringan. Lapisan ini juga terdiri dari sejumlah neuron. Lapisan keluaran merupakan tiruan dari sel saraf motor pada jaringan saraf biologis. Cara kerja neural network. Cara kerja neural network dapat dianalogikan sebagaimana halnya manusia belajar dengan menggunakan contoh atau yang disebut sebagai supervised learning. Sebuah neural network dikonfigurasi untuk aplikasi tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi data, dan kemudian disempurnakan melalui proses pembelajaran. Proses belajar yang terjadi dalam sistem biologis melibatkan penyesuaian koneksi sinaptik yang ada antara neuron. Dalam halnya, pada neural network, penyesuaian koneksi sinaptik antar neuron dilakukan dengan menyesuaikan nilai bobot yang ada pada tiap konektivitas, baik dari input, neuron maupun output. Neural network memproses informasi berdasarkan cara kerja otak manusia. Dalam hal ini, neural network terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan yang saling terhubung dan bekerja secara paralel untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Di sisi lain, komputer konvensional menggunakan pendekatan kognitif untuk memecahkan masalah, di mana cara pemecahan masalah haruslah sudah diketahui sebelumnya untuk kemudian dibuat menjadi beberapa instruksi kecil yang terstruktur. Instruksi ini kemudian dikonversi menjadi program komputer dan kemudian ke dalam kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Penerapan neural network. Yang pertama, klasifikasi dan kategorisasi teks. Klasifikasi teks merupakan bagian penting dalam banyak aplikasi, seperti pencarian web, filter informasi, identifikasi bahasa, penilaian keterbacaan, dan analisis sentimen. Jaringan saraf secara aktif digunakan untuk tugas-tugas ini. Yang kedua, name entity recognition. Tugasnya adalah untuk melakukan klasifikasi entitas bernama seperti Guido van Rossum, Microsoft, London, dan lain-lain ke dalam kategori yang telah ditentukan seperti orang, organisasi, lokasi, waktu, tanggal, dan sebagainya. Yang ketiga, speech recognition. Pengenalan ucapan memiliki banyak aplikasi, seperti otomasi rumah, telepon seluler, bantuan virtual, komputasi bebas genggam, video game, dan sebagainya. Yang keempat, semantic parsing and question and swearing question. Sistem ini secara otomatis menjawab berbagai jenis pertanyaan yang diajukan dalam bahasa alami, termasuk pertanyaan definisi, pertanyaan biografi, pertanyaan multibahasa, dan sebagainya. Yang kelima, spell checking. Sebagian besar editor teks mengizinkan pengguna memeriksa apakah teks mereka berisi kesalahan ejaan. Neural network sekarang digabung ke dalam banyak alat pemeriksa ejaan. Kesimpulan, neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Cara kerja neural network dapat dianalogikan sebagaimana halnya manusia belajar dengan menggunakan contoh atau yang disebut sebagai supervised learning. Sebuah neural network dikonfigurasi untuk aplikasi tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi data, dan kemudian disempurnakan melalui proses pembelajaran. Proses belajar yang terjadi dalam sistem biologis melibatkan penyesuaian koneksi sinaptik yang ada antara neuron. Dalam halnya pada neural network, penyesuaian koneksi sinaptik antara neuron dilakukan dengan menyesuaikan nilai bobot yang ada pada tiap konektivitas baik dari input, neuron, maupun output. Yang terakhir, daftar pustaka.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.